Ya, kali ini kita akan membahas tentang cara mengkondisikan konsumen untuk menyebarkan tentang kisah dari produk kita kepada orang lain. Gimana caranya optimasi untuk marketing mulut ke mulut. Ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus pahami dulu kondisi, dalam kondisi apa. Target konsumen itu cerita tentang niche kita atau kategori produk kita. Misalkan kalau kita produknya adalah pecel, kapan si konsumen itu bahas tentang pecel dengan temannya dan dengan siapa, misalnya dengan istri atau dengan temannya. Jadi dalam kondisi apa, nanti kita akan bahas ya untuk contohnya. Kemudian adalah kita harus pahami juga brand yang sering dibicarakan oleh target konsumen itu brand apa. Kalau membahas tentang pecel, mungkin pecel apa, pecel A, B, C kayak gitu. Kemudian buat daftar yang dibanggakan oleh konsumen. Jadi konsumen itu mereka yang dibanggakan dari brand itu apa sih, gitu kan? Apakah pedasnya, ataukah rasa kacangnya, ataukah rasa manisnya, atau rasa gurihnya, atau sayurnya yang fresh, gitu kan? Jadi yang dia banggakan itu apa? Yang terakhir adalah kita buat produk berdasarkan daftar yang dibanggakan konsumen tadi dan buat lebih bagus, kayak gitu ya. Contohnya adalah misalkan yang pertama adalah HP gaming murah. Jadi ada market HP gaming murah ya. Jadi bocil FF atau remaja FF. Jadi mereka itu kalau misalkan bahas HP gaming, bahas tentang HP gaming, itu adalah ketika mereka bertemu temannya dan mereka sedang bermain FF, ya kan? Mereka main bareng, main FF gitu kan. Mereka akan bahas tentang HP juga. Dan HP mereka yang bakal bahas HP itu adalah ketika mereka ketemu temannya dengan HP dengan range harga yang sama. Misalkan kalau HP 2,5 juta, ya dia ketemu temannya dengan HP 2,5 juta. Tapi kalau misalkan dia HP-nya 2,5 juta, kemudian temannya HP-nya 15 juta, ya mungkin mereka nggak akan bahas tentang HP ya, karena agak itu ya, nggak bisa ngomong gitu kan. Nah, dengan range harga yang sama. Nah, dia akan membanggakan HP Poco, misalkan sekarang ini HP yang murah dan kuat untuk game adalah HP Poco. Jadi dia akan membanggakan HP Poco ketika membahas tentang ponsel HP gaming ya, harganya 2,5 juta, karena dengan 2,5 juta itu untuk main game itu sudah gak lancar ya. HP misalkan untuk main Genshin Impact itu sudah lancar, gak nge-lag gitu kan. Nah, kemudian hal yang dibanggakan adalah betapa lancarnya main game. Jadi dengan HP Poco itu dia hanya dengan 2,5 juta itu sudah kuat untuk main game Genshin ya. Genshin itu game yang berat dan sangat lancar, kayak gitu. Nah, solusinya adalah sekarang kita bikin produknya. Bikin produk yang lebih lancar untuk main game berat hanya dengan 2,5 juta. Gimana caranya bikin HP 2,5 juta itu bener-bener kuat untuk main game berat ya. Gak masalah misalkan kalau misalkan fitur-fitur non gaming itu dikurangi kualitasnya, misalkan kameranya dikurangi atau mungkin speakernya mungkin speakernya butuh ya, mungkin apa ya, mungkin kameranya dikurangi atau mungkin chargernya dikurangi atau apa ya kan. Tapi HP ini bener-bener bagus untuk gaming. Dan pastikan kalau game Genshin dan game berat lainnya itu lancar untuk dimainkan. Bahkan ngalahkan yang namanya Poco. Poco itu mungkin oke lancar dia main Genshin mungkin di 31 fps gitu kan. Nah, kita bikin yang lebih lancar lagi, lebih kuat lagi, main Genshin bisa 30 fps, 35 fps atau 40 fps kayak gitu. Seperti itu ya. Akhirnya apa? Hasil akhir yang diinginkan adalah reviewer di YouTube, misalkan YouTube itu bahas tentang produk kita ya, tentang harga 2,5 juta, itu bisa memainkan semua game berat di Play Store dengan hasil lebih bagus daripada Poco. Meskipun fitur-fitur yang lain mungkin kurang ya, tapi kalau misalkan untuk main game ini yang paling bagus, bahkan ngalahin Poco, ngalahin mana-mana, ngalahin ini yang paling bagus kayak gitu. Nah, kemudian bocil FF yang nonton video, ketika dia main FF sama temannya, dia akan bahas bahwa ada HP baru yang lebih bagus dari HP Poco untuk main game Genshin. Jadinya akhirnya apa? Produk kita itu dibicarakan sama orang-orang, dibicarakan sama orang-orang tadi yang main game tadi, seperti itu. Dan akhirnya mereka memimpikan untuk beli HP tersebut karena mereka fokusnya adalah main game. Mereka nggak peduli sama kamera yang bagus kok, yang penting bocil FF dia main game sama temennya lancar gamenya, seperti itu. Contoh yang lain adalah kebab. Kapan sih seseorang itu membahas tentang kebab itu kan? Jadi karyawan itu yang pulang sore itu akan bahas kebab ketika dia cerita dengan istrinya dan dia pulang bawa kebab ya, dia beli kebab pulang sama ke istrinya, terus dia makan kebab bersama, dia ngobrol sama istrinya.
ya kan? Dia akan bahas kebab. Oh ya, kebabnya enak ya, kayak gitu ya. Oh ya Mas, tak kasih kebab ini. Tadi beli waktu. Ketika mereka ngobrol bersama, mereka akan bahas kebabnya. Oh ya, ini rasanya enak ya, gitu kan? Dan dia akan membanggakan kebab tersebut ya. Misalkan dia akan membanggakan kebab Mitra, ya kan? Karena di Jombang, misalkan di Jombang itu adalah kebab yang paling enak. Jadi di Jombang itu menurut saya kebab yang paling enak adalah kebab Mitra. Dia banggakan, yang dibanggakan apa? Dia banggakan yang namanya dagingnya yang smoky dan rasa sausnya yang enak. Jadi dagingnya smoky, rasa sausnya enak. Itu Mitra, itu yang paling enak mungkin ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita buat produk agar produk tersebut ini disebarkan oleh konsumen? Kita bikin produk yang sama, kebab juga, namun dengan rasa smoky yang lebih enak. Jadi kita bandingkan smoky-nya Mitra dengan smoky-nya kita. Kita bikin produk kita itu smoky-nya lebih enak daripada Mitra. Dan sausnya juga lebih enak daripada Mitra. Gak masalah kalau misalkan kita lebih mahal sedikit ya. Namun, misalkan lebih mahal 1.000, 2.000 rupiah. Namun, kita itu rasa smoky-nya lebih bagus, lebih enak, ya kan? Ukurannya sama mungkin ya, tapi rasanya lebih enak, rasa smoky-nya lebih dapat, sausnya lebih enak dengan kalau misalkan dibandingkan dengan Mitra. Nah, kemudian hasil akhir yang diinginkan adalah si karyawan tadi mencoba kebab kita, kemudian dia sadar akan perbedaan jauh antara kebab Mitra dengan kebab yang sekarang dia makan, itu produk kita. Dia merasa smoky-nya lebih dapat, sausnya lebih enak. Nah, ketika dia pulang, dia membawakan istrinya, dia akan membanding-bandingkan produk kita, ya. Dia akan membanding-bandingkan produk kita dengan Mitra, membahas rasa yang lebih mantap ya, masalah smoky-nya lebih enak ini, sausnya juga lebih enak daripada Mitra, kayak gitu. Jadi, tapi dia juga mungkin bahas meskipun harganya sedikit lebih mahal, tapi ini adalah kebab paling enak yang pernah dimakan, kayak gitu. Itu ya. Jadi, ketika seperti itu, ke kondisi seperti itu, besok-besok ketika dia beli kebab lagi sama temannya, mungkin sama temannya beli kebab di mana gitu kan, berdua makan sama teman, makan kebab bersama, dia akan bahas, oh ya rasanya enak sih, tapi ada yang lebih enak daripada ini, yaitu kebabnya itu, kayak gitu, kebab kita maksudnya. Jadi kapanpun orang tersebut makan kebab dimanapun, dimanapun, dia akan membanding-bandingkan produk kita dengan produk tersebut, bahwa kita itu lebih smoky, lebih enak, kayak gitu. Contoh lain lagi adalah gadgetin yang mendingin speaker HP. Jadi kalau misalkan Anda mengikuti berita tentang gadget, ada yang namanya gadgetin ya. Gadgetin itu dia sering sekali membanding-bandingkan speaker HP ketika membahas tentang review HP. Jadi David itu selalu bahas speaker HP ya. Ketika bahas HP high end, HP apapun dia akan bahas juga. Tapi untuk HP high end, HP yang mahal, dia akan mereview speakernya juga gitu kan. Dan David itu selalu membandingkan yang namanya speaker iPhone ketika review speaker. Bahkan kalau misalkan speaker apapun ya, misalkan HP apa, Xiaomi apapun, bahkan HP yang ada sudah sertifikasinya sudah Dolby Atmos ataupun apa gitu kan, itu akan dibandingkan dengan HP speakernya iPhone. Padahal iPhone kan bukan HP yang Dolby Atmos atau apa, tapi speakernya benar-benar bagus. Dan yang dibanggakan gadgetin tentang HP iPhone speakernya itu adalah bassnya yang kerasa dan juga volumenya yang kencang dan suaranya yang jelas, yang jernih kayak gitu. Jadi ini bukan HP musik ya kan, iPhone ini, tapi dia suaranya benar-benar bagus, bassnya dapat, suaranya jernih kayak gitu. Jadi si gadgetin itu bahas tentang itu, dia membanggakan itu. Nah, solusinya bagaimana? Kita bikin HP atau ponsel dengan ukuran yang sama, dengan model yang agak mirip ya, seperti itu. Bukan HP yang speakernya gede segaban, itu bukan, tapi speakernya sama kayak iPhone, ukurannya sama, ditaruh di bawah gitu kan. Tapi suaranya bener-bener bagus. Misalkan kita bikin HP dengan harga 2,5 juta, tapi speakernya bener-bener bagus gitu kan. Misalkan ya kan. Mungkin HP kita nggak akan sebagus iPhone ya, tapi speakernya bener-bener bagus. Kalau misalkan gadgetin review HP kita dengan speaker yang lebih bagus daripada iPhone, gadgetin akan puas dan dia akan mendang-mendingkan speaker kita dengan ponsel manapun yang akan dia review. Jadi misalkan kita punya Xiaomi gitu kan, kita bikin speaker yang benar-benar bagus ngalahin iPhone. Misalkan Xiaomi apa gitu kan. Nah, ketika besok lagi ada iPhone baru datang, gadgetin akan membandingkan lagi antara iPhone kita, misalkan iPhone dengan produk kita, bahwa speakernya itu masih bagus speaker kita kayak gitu. Jadi bahkan sekarang jadi paling top of mind masalah speaker, dan dia mungkin akan bahas terus selama speaker kita itu selalu bagus. Dia akan selalu membandingkan speaker kita dengan speaker dari produk lain, HP lain kayak gitu.
Jadi ini adalah kita bikin produk yang lebih bagus daripada hal-hal yang dibanggakan dari brand lain oleh konsumen kita.